Ian mencengkeram erat bantal setiap kali Theo menyerangnya. Dia tidak menyangka benda itu besar dan buatnya. Theo pelan merasakan dari Ian yang baru dia rasakan. Ian mengesap tengkuk Theo dan menatap pria itu. Rasanya susah payah. Theo menurut dan semakin mempercepat permainannya, membuat suara Ian semakin kencang. Nafas yang terengah, ada apa denganmu Taeyong? Nafas yang juga tersengal, dia masih memandang Ian dengan tatapannya sudah diaktifkan dan bergumam, aku mencintaimu. Ian terdiam menatap Taeyong dengan tatapan bingung. Sebelum bersuara, Taeyong terdiam, dia justru mendekatkan wajahnya pada Ian dan kembali mencium wanita itu. Kali ini Taeyong melakukannya dengan lebih lembut, hati-hati, penuh kasih sayang dan penuh perasaan. Lalu Ian bergumam dalam hati, aku juga mencintaimu, aku juga mencintaimu Taeyong. 5 detik kemudian terdengar bel pintu apartemen yang berbunyi. Ian langsung membuka mata menghentikan pergerakan bibirnya. Kedua tangannya langsung mendorong dada Taeyong hingga kedua bibir itu kini terpisah. Taeyong menatap kecewa, aku masih ingin. Ucapnya, dia berniat mendekat namun Ian menahan dadanya. Ian menatapnya tak percaya. Kau tidak dengar, ada tamu di luar. Taeyong terdiam mendengarkan suara bel yang kembali berbunyi. Kesempatan itu digunakan Ian untuk menyingkirkan tubuh Taeyong dari atas tubuhnya. Setelah Taeyong kini di atas tempat tidur, Ian bangkit merapikan rambutnya sambil menatap Taeyong dengan tak percaya. Kau ini benar-benar, desis Ian. Dia mengerja pelan, lalu dia bangkit dan duduk di pinggir kasur saat Ian mulai menjauh darinya. Ian ya, panggilnya dengan raut kekecewaan yang masih terpancar jelas di wajahnya. Ian. Kenapa Ian marah? Gumam Taeyong. Dia lalu menunduk, menarik-narik ujung kaosnya saat bayangan tadi kembali berputar dalam benaknya. Bayangan saat dia mendorong tubuh Ian ke tempat tidur, saat dia menindih Ian, saat dia mencium bibir Ian dan Ian membalas ciumannya. Dia menggigit bibir bawahnya sendiri. Dia merasa ada sesuatu yang aneh pada tubuhnya saat ini. Rasa aneh itu belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kau tuli. Yura mengacup dengan nada yang dingin. Panggilkan adikku sekarang juga, tegasnya. Dia membalas tatapan Yura dengan tatapan tak kalah dingin. Dia menengus pelan dan menjawab dengan nada yang tenang. Tunggu sebentar, ucapnya singkat lalu berbalik dan berjalan menuju kamar. Ketika Ian masuk ke dalam kamar, Ian baru saja melihat Taeyong keluar di kamar mandi seraya memasang kacamatanya. Ian, senyum Taeyong mengembang saat Ian menghentikan langkah tak jauh dari pintu. Taeyong menghampiri Ian lalu berdiri di hadapan wanita itu. Apa ada tamu? Siapa? Taeyong bertanya sambil meresa telapak tangan Ian dan mengenggamnya dengan hangat dan Ian hanya diam. Seolah dia kini sudah terbiasa dengan sentuhan Taeyong di tubuhnya. Kakakmu datang mencarimu. Ian menjawab dengan malas. Dia bahkan mengalihkan pandangan setelah itu. Dia di luar. Cepat kau temui dia. Taeyong tersenyum lembut satu tangannya yang lain, lalu menangkap wajah Ian dan memaksa wanita itu agar menatapnya. Lah nafas berat terdengar dari Ian sebelum akhirnya dia menanggapi. Sebelum pernikahan, kau pernah buka padaku jika kakak iparmu sudah lama tidak kembali dari Jepang. Apa itu benar? Taeyong mengangguk. Kakak ipar sudah lama tidak
pulang, itulah sebabnya dia tidak hadir di pesta pernikahan kita. Taeyong menarik tangannya dari wajah Yen. Aku kasihan pada Nuna, dia selalu tinggal sendirian. Dia pasti sedih. Aku tidak tahu kapan kakak ipar akan pulang dan menemani Nuna di rumah mereka. Hansa menunduk mengingat kata-kata kasar tentang suami Yura yang telah dia ucapkan pada wanita itu. Tiba-tiba membuat perasaan bersalah terselip di dadanya. Ian kembali mendongak menatap Taeyong saat merasakan pria itu menarik tangannya. Tanpa menunggu jawaban Yen, Taeyong menarik tangan Yen dan membawanya keluar dari kamar menemui Yura yang masih saja berdiri di depan pintu apartemen mereka. Yura menangis lalu menatap Taeyong dengan serius. Aku ingin bicara denganmu di luar, jadi ikut aku sekarang. Senyum Taeyong memutar, dia pun mengerja pelan. Dan tanyanya sambil menunjuk dirinya sendiri. Taeyong menoleh ke arah Ian, lalu kembali menatap Yura dan melanjutkan. Nuna, apa Ian ikut dengan kita? Tidak, jawab Yura tegas, membuat Ian langsung menatapnya dengan serius. Kau tidak dengar, aku hanya ingin bicara denganmu berdua. Dia menunjukkan raut wajah sedih, tapi dia menggenggam tangan Ian semakin erat, menggeleng pelan. Aku tidak mau pergi jika Ian tidak ikut bersama kita. Ian tidak langsung menjawab, dia menatap Yura sebentar dan mendapati Yura semakin menatapnya tak suka. Ia lalu mendesah pelan sebelum kembali menatap. Taeyong, tidak apa-apa, kau pergi saja. Ian tersenyum tipis. Kau tidak boleh menolak permintaan Nunamu, tenang saja. Setelah kau pulang nanti, ya kita akan langsung pergi jalan-jalan. Bau Taeyong merosot, tapi kau harus mengganti bajumu, potong Ian. Dia menatap Yura lagi, kemudian berbalik dan membawa Taeyong ke kamar, meninggalkan Yura yang memandangi punggungnya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Kedua tangan Yura mengepal erat, lalu dia bergumam pelan, aku akan segera tahu siapa kau yang sesungguhnya. Keadaan kafe itu tidak ramai. Di meja yang terletak di paling sudut, Yura dan Taeyong duduk berhadapan. Sekali Yura melirik jam yang melingkar di tangan kirinya, sementara Taeyong memandang keluar. Dari balik kaca transparan kafe itu, Taeyong memperhatikan keadaan jalan serta beberapa pejalan kaki yang lewat. Dengan kedua tangannya menangkap gelas berisi kafe latte panas yang dipesankan Yura. Oh, itu dia. Taeyong langsung menoleh ke arah Yura setelah mendengarnya bersuara. Mendapati Yura tengah fokus ke arah pintu kafe, Taeyong pun mengikuti arah pandangan Yura. Bola matanya langsung melebar saat Taeyong melihat Hayong kini sedang berjalan mendekati meja mereka. Hayong tiba di hadapan mereka. Silakan duduk, kata Yura. Namun Hayong justru terdiam seraya memperhatikan Taeyong dengan mata tak berkedip. Kau, ucap Hayong pada Taeyong. Yura pun mulai memperhatikan Taeyong dan Hayong bergantian. Sementara itu, Taeyong menunduk kedua tangannya meremas ujung baju karena mengingat kejadian malam itu membuat Taeyong tak ingin lagi melihat Hayong untuk selamanya. Hayong segera menarik kursi di hadapan Taeyong, mencondongkan wajahnya ke arahnya membuat Taeyong semakin menunduk dalam. Ya benar, kau yang malam itu pergi bersama Yen kan? Yura langsung menatap Hayong dengan meneliti. Jadi benar yang kau katakan padaku semalam. Malam itu Ian membawa adikku pergi ke bar.
Tetap saja, potong Hayong karena Yan akhirnya kau masuk ke dalam bar. Ketika Taeyong kini menatapnya, Hayong tersenyum tipis pada makna yang kini tersunyi di bibir tipisnya. Kakakmu sudah mengatakan padaku jika hari ini adalah hari pernikahan kalian. Tapi lihat, apa kau yakin Yan adalah istri yang baik untukmu? Apa istri yang baik akan pergi ke bar di malam pertama? Seharusnya dia melayani suaminya. Tenggorokan Taeyong tercekat, matanya mulai memanas, namun dia berusaha menahannya dan mencengkram ujung bajunya dengan erat dan menunduk. Hayang mengangguk santai. Ya, sepertinya Yen malu dan tidak ingin orang-orang tahu bahwa adikmu adalah suaminya. Yura mengepalkan kedua tangannya kuat. Pandangannya yang tajam itu kini menunduk. Yen, kau? Desisnya karam. Yura kemudian menoleh ke arah Taeyong dan menarik lengan adiknya untuk memaksa pria itu menatapnya. Ya, apa benar Yen berkata seperti itu? Taeyong menatap Yura dengan takut. Nona, aku yakin Yen tidak bermaksud seperti itu. Yen pasti. Jadi benar dia mengatakan di depan semua orang bahwa dia tidak mengenalmu. Aku ingin pulang. Ucap Taeyong cepat. Aku ingin pulang menemui Yen di rumah. Taeyong kemudian bangkit dari duduk dari kursi, namun saat dia baru saja berbalik, Hayong tiba-tiba bersuara. Aku kasihan pada kalian. Yura langsung menatap Hayong tak mengerti, lalu Taeyong pun kembali menghadap pada Hayong dan menatapnya juga dengan tatapan tak mengerti. Hayong tersenyum memandangi Taeyong dan Yura lalu menjawab, sepertinya kalian memang belum tahu siapa yang yang sebenarnya. Jika kalian kira aku berbohong, kalian bisa tanyai orang-orang yang sering pergi ke bar terkenal di kota ini. Aku yakin mereka pasti tahu siapa Shin Yen. Senyum miring Hayong semakin mengembang. Dia itu wanita malam, wanita penggoda. Ya, kalian pasti tahu maksudku. Setiap malam Yen selalu pergi ke bar, mabuk, menari bersama pria, bahkan Yen hanya diam saja para lelaki. Hentikan, Taeyong berseru, nafasnya pun tersengal. Setelah itu, membayangkan Hayong yang mengatakan bahwa ia hanya diam saat para lelaki itu menjamai, membuat dada Taeyong merasa sakit mendengarnya. Dia tidak percaya. Seharusnya dialah satu-satunya pria yang mencium dan menyentuh Yen. Seharusnya dialah satu-satunya pria yang memiliki Yen, tidak ada yang lain. Tidak, dia menggeleng, suaranya terdengar lirih. Ia tidak mungkin seperti itu, kau berbohong padaku. Yura mengangkat wajahnya menatap Hayong, melihat Hayong berusaha beranjak dari kursinya. Aku pergi, kata Hayong. Senang bisa bertemu denganmu, Pak Yura. Hayong berbalik melangkah pergi meninggalkan Yura yang kini terdiam di tempatnya. Di halaman depan kafe, Taeyong masih berdiri terdiam di sana. Ketika Hayong keluar dari kafe dan melihat sosok tinggi itu dari belakang, Hayong tersenyum tipis. Kasihan sekali, benar-benar malang, ucap Hayong, lalu melangkah ke mobilnya yang terparkir di dekat sana. Dia lalu melajukan mobil itu pergi menjauh dari area kafe. Dan di tempatnya berdiri, Taeyong kini menunduk menatap jari jemarinya yang saling bertaut. Tidak, Yen tidak mungkin seperti itu. Wanita itu berbohong padaku. Yen, ku tidak seperti itu.